Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Untuk di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Mio ya. Di sini kita akan melakukan proses penggantian oli ya. Untuk di motor Mio sendiri biasanya mau tipe lama ataupun tipe baru, biasanya kita melakukan perbaikan ataupun pergantian oli pada kilometer 3000 ya, yang disarankan di bengkel-bengkel ya, biasanya di kisaran 3000. Atau kalau kita berpatokan pada bulan, kemungkinan 2 bulan ya, kalau dipakai dalam waktu yang relatif tidak jauh ya. Tetapi ketika dipakai apalagi dengan situasi mudik ya, seperti kemarin ya, itu sangat disarankan kita melakukan pergantian oli ya. Nah, bagi yang ingin melakukan perbaikan bisa disimak videonya ya, ataupun bisa langsung datang di bengkel SMK Kebonjeruk. Nah, untuk rekomendasi pada motor Yamaha ya, bisa menggunakan Yamaha Loop ataupun Federal ya. Biasanya untuk Matic itu agak sedikit lumayan boros ya, kayak vampir ya, karena dia menghisap si oli tersebut ya. Makanya jangan sampai kalian pengguna Mio lupa untuk mengganti oli ya. Harus secara berkala jika tidak ingin motor kesayangan Anda rusak lebih parah ya. Oke, nanti akan kita jelaskan. Mungkin untuk step by stepnya mungkin sudah banyak paham ya. Nanti kita lakukan pergantian oli ya, dari step awal, yaitu ketika motor datang kita standby ataupun kita lakukan standar tengah ya, supaya rata dan permukaan oli itu tidak miring sebelah ya, karena ketika akan miring sebelah maka akan jomplang ya. Nah, setelah kita melakukan meratakan permukaan ya, selanjutnya kita melakukan pembongkaran pada bagian tutup oli ya. Pada untuk motor Mio ada sebelah kanan ya. Ketika sudah dibuka ya, kita buka biasa menggunakan obeng min ya. Setelah mungkin sudah kendor ya, kita menggunakan tangan untuk selanjutnya dibuka. Nah, setelah kita melakukan pembongkaran pada tutup oli ya, selanjutnya kita akan melakukan proses pengurasan ya, dibantu dengan kunci T ya. Sebelah kiri kita lepaskan baut untuk melakukan pengurasan pada oli yang lama ya. Jadi oli lama itu kita keluarkan dengan menggunakan kunci T. Nah, terus jangan lupa untuk di bagian bawah kita siapkan cawan ataupun tempat untuk menampung si oli tersebut ya. Setelah oli sudah mengalir ya, lebih bagus sih sebenarnya kita jangan melakukan penyemprotan ya, akan tetapi mungkin untuk lebih efisien ataupun lebih untuk mendorong semua kotoran ya harus kita semprot ya. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan penyemprotan itu adalah ada pada area si kompresor, ketika udara dimampatkan maka akan menjadi semacam molekul air ya, H2O ataupun air. Nah, ketika air itu disemprotkan ke dalam tempat oli ataupun di dalam blok mesin, maka biasanya akan terjadi korosif ya. Nah, itu ada bahayanya tersendiri ya, karena tapi sudah bukan rahasia umum ya. Ketika kita selesai melakukan pergantian oli, biasanya langsung kita semprot. Nah, sebenarnya itu tidak direkomendasikan, akan tapi ya sudah ya. Biasanya untuk di bengkel-bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel yang besar sudah menggunakan ataupun sudah ada standarnya ya, seperti untuk filternya ya. Jadi
udara yang berada di dalam kompresor tadi tidak berubah menjadi air ya, dan tidak akan merusak pada komponen ya. Nah, setelah kita melaksanakan pengurasan ya, benar-benar sudah tiris, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menutup bagian bawah ya. Tadi kita tutup dengan benar-benar rapi. Setelah ditutup, kita kencangkan juga dengan kunci T. Nah, setelah itu kita akan menutup ya, kita akan menuangkan si oli tersebut ya ke dalam mesin ya. Bisa kita miringkan 45 derajat, lalu kita tuangkan dengan corong ya, supaya lebih mudah untuk melakukan proses pengisian itu. Nah, setelah selesai dimasukkan oli, hal selanjutnya yang akan kita persiapkan adalah menutup area bagian atasnya ya. Setelah ditutup atasnya menggunakan tangan ya, kita kencangkan dengan tangan. Setelah itu kita kencangkan juga dengan menggunakan obeng, dengan bantuan obeng min ya, supaya lebih kencang. Oke. Setelah itu kita lakukan starter ya, kita hidupkan dengan cara mengkick starter supaya dia sirkulasi oli tersebut pada kendaraan berfungsi dengan baik. Nah, setelah itu selesai. Nah, sedikit tips ya, ketika sudah melaksanakan pergantian oli ya, kita bisa kita diamkan dulu sampai benar-benar semua bagian terlumasi ya. Jangan sampai belum terlumasi tapi dipaksa untuk jalan, biasanya akan terjadi baret pada dinding ya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya baret dan ngebul biasanya ya, cepat ngempos kalau ya. Nah, itu sedikit tips bagaimana cara melakukan perbaikan ataupun pergantian oli ya. Nah, untuk Mio sendiri memiliki dua oli, yaitu untuk oli mesin dan oli samping ataupun oli gardan ya. Perbandingannya adalah 3:1. Ketika oli mesin 3 kali, maka oli gardan 1 kali, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.